posisi stok beras itu kita sekarang kan stok yang ready di gudang. Jadi stok kita ada stok operasional, stok fisik yang ada di gudang itu ada sekitar 22.000 ton. 22.000 ton minyak goreng itu tersebar di seluruh wilayah NTT itu ada 98.000 liter. Terus tepung terigu kita punya masih 32 ton. Nah mudah-mudahan yang tadi saya sampaikan itu gula segera masuk segera 300 ton dan kami akan berupaya untuk pesan lagi apalagi memasuki bulan Ramadan menjelang Idul Fitri nanti minimal stok-stok ini tetap sudah ada di NTT. Pada kesempatan ini kami ingin sedikit mendapatkan informasi dari Bulog NTT, wilayah NTT terkait dengan curah hujan yang dalam tahun ini yang tidak menentu tambah pasca corona ini, bagaimana antisipasi pangan daripada Bulog ini sendiri Pak. Jadi kami minta mungkin dari Bulog bisa memberikan kami informasi ini. Lalu kita Bapak, mungkin Bapak bisa memberikan kami sedikit informasi. Terima kasih. Baik, jadi terkait dengan corona, kalau kita bicara Bulog dalam kaitan tugas pokok fungsi Bulog untuk ketersediaan pangan dan ketahanan pangan di wilayah NTT, kita tahu bahwa NTT ini daerah kepulauan, tentu stok yang harus ada atau tersedia di seluruh wilayah NTT harus cukup untuk kebutuhan 3-4 bulan ke depan. Namun dengan kondisi seperti ini, antisipasi Bulog sudah berjalan. Artinya bahwa stok itu sudah ready di semua gudang seluruh NTT untuk pelayanan kepada masyarakat jika dibutuhkan. Pelaksanaan selama ini selain penyaluran normal sebagai PNS, kita juga laksanakan semacam operasi pasar, kalau istilah kita sekarang KPSH, ketersediaan dan pasokan untuk stabilisasi harga. Ya semula sebelum ada himbauan pemerintah untuk tidak berkumpul dengan masyarakat, kita layani. Selain layani di depan kantor kita di Pinjatu, itu kita juga layani ke dengan masyarakat di rumah-rumah ibadah, di kelurahan, kantor yang membutuhkan. Itu juga ada kita kerjasama dengan BUMN lainnya untuk penyaluran paket-paket sesuai permintaan BUMN. Jadi kita sudah laksanakan itu terkait dengan himbauan pemerintah untuk mengurangi tempat berkumpulnya masyarakat dalam pelayanan ini. Bulog itu sudah antisipasi. Jadi kita kerjasama dengan mitra-mitra kita yang ada di pasar, rumah pangan kita atau RPK, yang mereka bisa mengakses barang ini atau komoditi-komoditi, ada beras, ada tepung terigu, ada minyak goreng. Kalau untuk gula sementara kita lagi order, mudah-mudahan 2 minggu ke depan sudah tersedia. Itu kita antisipasi karena kalau kita tahu sama-sama harga gula saat ini kalau bandingkan dengan HET-nya sudah jauh. HET gula itu 12.500, sedangkan di pasaran sudah karena kekurangan stok atau ketersediaannya terbatas, harganya naik, itu sudah di atas karena yang kita survei ke toko-toko sudah 14-15 ribu. Nah, antisipasi Bulog sudah kerjasama dengan pabrik gula. Kami NTT ada peta lokasi 300 ton, sudah kami breakdown ke masing-masing wilayah. Jadi mudah-mudahan sementara kita koordinasi dengan pengangkut untuk segera angkut ke wilayah-wilayah yang sudah kita destinasikan. Nah, kalau beras, data yang ada per hari ini ya, tanggal 6 itu, beras itu untuk seluruh NTT itu, untuk beras PSO ada 20.987 ton, beras komersial kita itu yang kualitas premium itu ada 2.000-an ton, itu tersebar di seluruh wilayah NTT. Nah, dari situ kami juga sudah order atau pesan dari wilayah-wilayah. Jadi kalau kita bicara stok nasional, berarti ada stok yang ada di NTB, ada stok yang ada di Jawa Timur, ada stok yang ada di Makassar. Itu yang kami mintakan untuk perpindahan antar gudang dalam wilayah Perum Bulog.
Jadi ya stok yang ada di wilayah 3 wilayah itu yang kami mintakan untuk dikirim ke sini. Dan saat ini di sana juga lagi persiapan untuk panen. Nah, itu dalam proses perjalanan, dalam proses pembongkaran dan persiapan pemuatan itu ada 14.000 ton. Ini ribuan ton ya, kita bicara bukan kilogram, 14.000 ton. Jadi total stok operasional dalam hal ini yang sekarang ada di ready di gudang secara fisik dan dalam perjalanan dalam proses bongkar dan sebagainya itu 14.000, berarti kekuatan stok atau stok operasional kita itu ada 35.000 ton. Nah, dari stok operasional kita 35.000 ton kita bandingkan dengan rata-rata penyaluran per bulan. Rata-rata penyaluran per bulan itu untuk PNS, untuk KPSH yang tadi saya bilang itu ada sekitar 4.100 ton per bulan. Nah, bandingkan rata-rata penyaluran per bulan dengan stok operasional yang 35.000 ton itu dengan 4.000 ton yang tadi saya bilang, itu berarti kekuatan atau ketahanan stok kita 8 bulan ke depan. Jadi bisa kita hitung per hari ini April, berarti 8 bulan ke depan itu stok ada di wilayah-wilayah. Dan masalah permintaan untuk pengisian stok di NTT sudah kita mintakan terus, stok ini berputar terus. Untuk janjian waktu pelayanan dengan masyarakat ini kira-kira ini berapa lama berjalan? Apakah harus ada permintaan masyarakat atau inisiatif daripada Bulog sendiri? Jadi dua-dua. Jadi dua-dua artinya bahwa inisiasi Bulog untuk datang berkoordinasi dengan BUMN, kelurahan, wilayah-wilayah tertentu atau organisasi masyarakat yang ingin untuk menyalurkan kepada masyarakat, kami siap. Begitu juga ada yang datang kemarin itu dari Pak dan Ramil Sulamo juga sempat datang ke koordinasi, ya kami siap karena di sana juga daerah yang saat ini susah, kami sudah sampaikan, kami Bulog siap sampaikan berapa kebutuhannya, tinggal kami drop. Ya. Soal animo Pak, animo masyarakat terkait dengan harga head yang diberikan oleh Bulog sendiri seperti apa Pak? Jadi kalau tadi animo masyarakat, jadi kita bicara head itu adalah terkait dengan beras yang penugasan pemerintah untuk beras TBP, HET untuk KPSH atau dulu orang bisa bilang itu operasi pasar itu untuk wilayah NTT itu Rp8.600 per kilogram di gudang Bulog. Gitu. Itu beras kualitas medium. Jadi kami sudah bekerja sama dengan mitra-mitra kita, penyalur-penyalur atau pemilik toko atau kios-kios yang ada di pasar-pasar, pasar Oeba, pasar Impres Mekoten, pasar Penkui, pasar Oebobor. Itu kalau kami lihat saat ini permintaannya sudah mulai naik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi kami tetap layani kapanpun, bahkan KPSH kami di hari libur pun kami tetap layani. Sabtu Minggu tetap kita layani karena kalau kita bicara orang butuh untuk makan tidak bisa ditunda. Mungkin metode pelayanannya mungkin semacam pos pelayanan atau semacam ini seluruh mobil berjalan gitu atau seperti apa? Jadi kami punya mobilitas untuk kendaraan-kendaraan ke wilayah-wilayah. Jadi misalnya kalau kami ada RPK yang dia sistem dan kami sudah buka sistem secara online, pesanan online, mereka siap uang di lokasi atau tempat tinggal atau tempat usaha mereka, kami siap untuk drop berapapun yang mereka mintakan. Hanya kadang-kadang mungkin agak terlambat karena permintaan banyak, kami harus layani sampai malam pun kami terkadang layani. Hari libur juga Sabtu Minggu kami layani. Ada satu hal yang mungkin pasca corona ya Pak, ini kan dalam pelayanan ini kan ada interaksi ya. Ini tentu bahwa kerumunan masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan dari Bulog ini, bagaimana Bulog sendiri dalam hal mengantisipasi terjangkitnya corona? Ya, jadi kalau kita untuk petugas-petugas kita yang berhubungan langsung dengan masyarakat, karena mungkin sekarang ini kami mengurangi sesuai dengan himbauan pemerintah, berarti kami menghindari untuk berkumpul masyarakat, jadi kami langsung turun ke lokasi-lokasi tempat usaha masing-masing. Jadi ada RPK, ada kios-kios di pasar, ya diharapkan masyarakat pada saat dia butuh tidak tumpuk. Mungkin ada yang datang mungkin secara bertahap mereka butuh beli, tapi istilahnya bahwa
kebutuhan pokok masyarakat terutama beras itu sudah ada di lokasi-lokasi di tempat tengah-tengah masyarakat. Dan terakhir Pak, mungkin harapan Bapak mewakili Bulog ini ke depan seperti apa terkait dengan ini? Jadi harapan kami bahwa penugasan yang dengan kondisi seperti ini ya, bahwa tetap kami sama-sama dengan masyarakat. Pertama kami harapkan situasi seperti ini mungkin cepat berakhir sehingga masyarakat atau perekonomian masyarakat bisa berjalan normal kembali. Sedangkan untuk Bulog sendiri tetap berusaha sesuai penugasan yang ada untuk menjamin ketersediaan stok kebutuhan utama masyarakat antar waktu antar tempat. Baik, terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih. Selamat siang.